Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini dok, ini adalah kehamilan pertama saya. Usia kehamilannya sekitar 12 minggu. Kira-kira apa saja ya dok yang perlu saya persiapkan? Saya mau tahu apa aja yang harus saya makan dan kira-kira berapa banyak ya dok? Pertanyaan yang bagus Bu, saya akan bahas dan jawab satu persatu ya. Asupan nutrisi selama masa kehamilan sangatlah penting dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan manusia paling pesat terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 9 bulan dalam masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Dibutuhkan nutrisi yang memadai untuk mendukung pembentukan organ serta menunjang kebutuhan janin dalam kandungan. Kekurangan nutrisi dalam periode ini dapat menyebabkan pertumbuhan otak dan fisik terganggu, meningkatkan risiko penyakit metabolik, dan anak menjadi lebih mudah sakit. Lalu apakah benar dok, kalau ibu hamil harus mengonsumsi makanan untuk 2 orang? Itu tidak benar ya Bu. Nyatanya, kebutuhan kalori ibu hamil adalah 25-30 kilokalori per kilogram berat badan dan terdapat sedikit penambahan sesuai dengan usia kehamilan. Untuk penambahan kalorinya disesuaikan Bu dengan usia kehamilan seperti tabel berikut. Nah, berdasarkan kebutuhannya bagi tubuh, zat gizi dapat dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Penting sekali nih bagi ibu yang sekarang sedang hamil untuk menjalani diet yang seimbang. Utamakan konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum, ubi, dan kentang. Konsumsi gula pasir atau sirup harus dibatasi untuk mencegah diabetes selama kehamilan. Kebutuhan protein 1,1 gram per kilogram berat badan per hari juga dibutuhkan. Sebaiknya konsumsi protein nabati dari tempe tahu dan juga dikombinasi dengan protein hewani seperti daging merah dan ikan. Konsumsi asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA berperan penting dalam perkembangan otak anak. Oh, seperti itu ya dok. Nah dok, saya kan ngerasa selama kehamilan ini berat badan saya tuh naik terus. Kira-kira ini normal nggak ya dok? Kenaikan berat badan selama kehamilan itu normal ya Bu, tetapi ada batasannya. Jika ibu memiliki indeks massa tubuh normal sebelum hamil, kenaikan berat badan yang ideal yaitu sekitar 11,5 hingga 16 kg. Nah, untuk menghitung indeks massa tubuh bisa dinilai dengan menghitung berat badan dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan. Wah, emangnya kenapa ya dok kalau misalnya kurang berat badan atau kelebihan berat badan? Tentu saja terdapat risiko itu. Ibu dengan berat badan berlebih ataupun kurang memiliki risiko sebagai berikut. Oh, apa saja dok kira-kira makanan yang bisa saya konsumsi? Beberapa makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil yaitu sayuran hijau, kacang-kacangan, hati, protein hewani, daging, dan ikan. Sayuran hijau kaya akan asam folat, tiamin, riboflavin, dan kalsium. Asam folat bermanfaat untuk menghindari anemia atau kekurangan darah serta membantu mengontrol tekanan darah. Makanan yang tinggi asam folat seperti kacang-kacangan dan hati ayam juga kaya akan zat besi. Zat besi bermanfaat untuk mencegah anemia dengan membantu pembentukan sel darah merah. Ibu yang kekurangan zat besi pada saat kehamilan dapat menyebabkan berat badan janin rendah dan meningkatkan risiko bayi prematur. Selain sayuran hijau, makanan yang juga kaya akan tiamin serta riboflavin, yaitu susu dan daging, patut dikonsumsi. Tiamin dan riboflavin bermanfaat untuk metabolisme sel, yang dapat memberi energi kepada ibu hamil dan juga menjaga kondisi plasenta. Susu dan produk protein hewani lainnya seperti yogurt dan keju, serta ikan dan tahu juga memiliki kadar kalsium yang tinggi yang baik untuk tulang dan gigi janin. Asupan kalsium perlu juga diimbangi dengan asupan vitamin D yang baik, karena vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium. Vitamin D bisa didapatkan dengan konsumsi makanan dan paparan sinar matahari. Selain itu, ibu hamil juga perlu memperhatikan konsumsi serat mengingat ibu hamil sering mengalami konstipasi. Sumber serat yang baik untuk ibu hamil yaitu sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah yang kaya akan serat. Selain itu, ibu hamil juga perlu memperhatikan 4 hal ini, yaitu konsumsi air yang cukup, konsumsi makanan dengan porsi kecil tetapi sering, hindari makanan yang merangsang mual, muntah, dan gas, serta batasi konsumsi kopi dan minuman berkafein lainnya. Wah, begitu ya dok. Rupanya banyak juga ya dok yang perlu saya perhatikan. Apalagi gizi bayi di awal kehidupan. Benar Bu, semoga setelah ini ibu tidak bingung lagi mengenai makanan yang boleh dikonsumsi. Pastikan gizi cukup serta rutin check up untuk memastikan kesehatan ibu dan janin ya. Terima kasih Bu. Baik dok, terima kasih atas informasinya.